tidak hadir? Mungkin tadi seperti apa mungkin Pak? Baik. Ada alasan apa dia tidak hadir? Baik, tadi telah dilaksanakan sidang kedua dari perkara cerai gugat antara Iris Bella dan Amarzoni ya. Kemudian hadir pula prinsipal dari penggugat, Iris Bella hadir, dan ini kehadiran dari prinsipal pertama kali di persidangan. Sebelumnya kan diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan pada hari ini tergugat Amarzoni tidak hadir. Nah, karena ini adalah pertama kali dari prinsipalnya hadir, tentu saja majelis hakim memberikan penasehatan, merukunkan hati dari Iris Bella untuk berpikir ulang dengan mengoptimalkan perdamaian supaya rukun kembali. Ini adalah kewajiban dari pengadilan untuk melakukan hal itu, dan itu dilakukan oleh majelis hakim. Ya, seperti itu. Berarti tadi agendanya poin-poin Nah, ini karena adalah pertama kalinya Iris Bella datang, maka untuk memberikan kesempatan pihak Iris Bella berpikir ulang untuk melanjutkan perkaranya atau tidak. Karena bagaimanapun juga masalah perkawinan, masalah perceraian adalah suatu perikatan yang sangat agung, misakon golizo. Jadi harus ada pemikiran yang mendalam, sehingga majelis hakim menunda untuk persidangan pada sidang berikutnya dalam agenda memanggil pihak tergugat kembali. Dan ini adalah upaya majelis hakim untuk mendamaikan secara langsung Iris Bella untuk berpikir ulang. Kalau kemarin kan melalui kuasanya ya, nah ini secara langsung sehingga dapat berpikir ulang lagi. Dan hasilnya Iris Bella ingin tetap melanjutkan upaya majelis hakim pada saat itu belum berhasil mendamaikan pada saat ini, dan tentu saja karena ini perlu waktu proses sehingga majelis hakim memanggil sekali lagi pihak tergugat. Gitu. Amarzoni sendiri Agenda berikutnya adalah 1 pekan yang akan datang tanggal 30 November 2023. Kita harapkan Amarzoni ini datang ke pengadilan, karena yang datang pengadilan ini bukan hanya bercerai ya, tapi menyelesaikan masalah. Tidak sedikit dari yang datang perkara perceraian ini di meja hijau itu berujung pada perdamaian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kedatangan tergugat di persidangan yang akan datang ini akan mengurai permasalahan sehingga dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik. Gitu. Gugatannya gimana Pak? Haknya atau ada yang Berkaitan gugatan yang dilayangkan oleh Iris Bella tetap pada gugatan semula, dan dia akan melanjutkan perkaranya sehingga perlu ada pemeriksaan ulang nanti pada persidangan yang akan datang. Pak, ada hak asuh atau gono gini gitu Pak? harta gono gini gimana Pak? Nah, Hak asuh atau gono gini gimana? dalam perkara perceraian juga dikomulasikan ya, digabungkan juga ya dengan perkara hak asuh anak ya. Itu juga selain itu nafkah anak. Pak, tapi alasan hari ini Amarzoni nggak datang dikasih tahu nggak sih Pak? Mungkin? Oke, pengadilan telah memanggil Amarzoni, panggilan telah resmi dan patut gitu ya, sehingga dapat dilaksanakan persidangan ini. Dan alasan yang kami terima belum ada informasi langsung dari pihak tergugat ya, sehingga perkara ini kita lanjut pemeriksaannya. Kok ada batasannya nggak sih Pak, berapa kali pemanggilan? Pemanggilan itu menurut kewenangan majelis hakim. Ini kan perdananya prinsipal itu datang ya. Jadi upaya majelis hakim ini baru pertama kali mendamaikan prinsipalnya datang dan mendamaikan untuk rukun kembali. Jadi kemungkinan kalau seandainya besok hadir mediasi ya. Tapi kalau dia tidak hadir kemungkinan bisa perkara ini akan dilanjut masuk pokok perkara gitu ya. Karena pentingnya perkara ini di persidangan ini bukan hanya berkaitan dengan seorang suami istri ya, tapi ada masa depan anak-anaknya yang memang harus dipikirkan kembali yang masih kecil itu, dan hubungan komunikasi antara orang tua baik dari Iris Bella dan mertuanya maupun sebaliknya. Nah, merupakan hubungan keluarga besar ini kan, maka majelis hakim memandang perlu untuk berpikir kembali Iris Bella apakah dilanjutkan atau tidak rumah tangganya. Kalau pengadilan sendiri memang berpedoman ada keutuhan rumah tangga. Nah, itu yang kami pegang.
selama itu bisa rukun kembali kenapa tidak? Karena dari awal pernikahan Iris Bella dan saya yakin juga semua orang yang menikah itu tujuan nikahnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dia tidak ada tujuan mereka nikah untuk bercerai. Ya, jadi pedoman prinsip dan komitmen mereka itu yang kita pegang. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Nah, nanti dalam pemeriksaan selanjutnya kita. Pak, apabila dalam pemanggilan berikutnya nanti tidak kembali hadir salah satu tergugat itu gimana? Bisa lanjut nggak sih Bang? Perkara itu bisa dilanjutkan. Nah, yang terpenting panggilan resmi dan patun, kemudian tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya, perkara itu bisa masuk ke dalam pokok perkara. Nah, tentu saja sebelum masuk pokok perkara, majelis hakim dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara perceraian wajib hukumnya untuk mendamaikan kedua pihak. Kalau seandainya tidak hadir salah satunya, berarti majelis hakim memberikan penasihatan kepada salah satu pihak yang hadir untuk rukun kembali kepada yang tidak hadir. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih dengan adanya kehadiran tergugat pada sidang yang akan datang bisa mengurai masalah mereka berdua, dan Pengadilan Agama Depok itu sudah berkomitmen untuk berpedoman kepada keutuhan rumah tangga. Namun hak-hak dari Iris Bella juga harus diperhatikan, karena orang itu punya hak yang sama untuk hidup nyaman, tentram, dan bahagia. Ada kemungkinan diputus perstek itu Pak bila sampai ininya belum datang Kemungkinan putusan itu ada macam-macam. Dikabulkan, contoh dikabulkan gugatannya diterima, dikabulkan, atau dikabulkan karena penggugat mencabut perkaranya, ya sehingga rukun kembali, ya gitu bisa. Atau bisa jadi ditolak karena tidak terbukti di persidangan, ya, atau perkaranya itu tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Nah, yang sekarang adalah yang terpenting pihak tergugat itu harus hadir sehingga kita dapat mengurai apa permasalahannya. Jadi pengadilan itu tidak hanya melihat sepihak, tapi harus juga mendengar. Tapi kalau dia tidak datang, maka hak-haknya untuk memberikan jawaban atau merespon dari gugatan tergugat itu sudah hilang, sudah gugur gitu ya. Sehingga dengan keguguran itu perkara itu dapat dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya seperti itu. Sejauh ini nggak ada komunikasi dari Amar sendiri untuk pihak pengadilan berarti apa ya? Dari sini nggak ada, karena memang petugas kami, jurusita kami sudah punya komitmen yang jelas, karena Pengadilan Agama ini adalah zona integritas, jadi kami tidak ada kaitan informasi langsung melalui jurusita, tidak. Tapi tugasnya sesuai dengan tupoksinya memanggil secara profesional, ya. Jadi panggilannya telah resmi dan patut. Jadi konfirmasi berkaitan di kehadiran dan sebagainya tidak dijelaskan, dan tidak ada telepon yang masuk ke pengadilan baik melalui WhatsApp, ya, ataupun telepon resmi pengadilan atas halangan yang menyebabkan Amar Joni tidak datang ke Pengadilan Agama Depok. Dan tergugat juga belum menyebut kuasa hukum gitu Pak? Ya, karena belum ada pendaftaran juga berkaitan itu, nah maka tidak ada indikasi atau informasi untuk itu. Kalaupun ada kuasa hukumnya nanti akan masuk ke Pengadilan Agama Depok, tentu saja dia harus terdaftar dalam register surat kuasa, ya, di Pengadilan Agama Depok yang kami catat di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok.